Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, berjumpa kembali di channel YouTube saya yang selalu menyajikan konten pendidikan. Video kali ini saya akan menyampaikan tema perkembangan media pembelajaran. Tema ini sangat penting khususnya bagi mahasiswa seorang calon guru. Dalam menyajikan pembelajaran, dalam memanfaatkan media agar dapat menghadirkan materi pembelajaran lebih menarik dan membantu untuk memenuhi tujuan pembelajaran. Mari kita ikuti video saya kali ini. Media pembelajaran memiliki peranan penting agar pesan pembelajaran dapat diterima sebagaimana diharapkan. Media pembelajaran tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga bagi guru sebagai fasilitator. Pendidikan di masa lalu hanya mengandalkan guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Dalam perkembangan selanjutnya, hadirnya buku memperluas sumber belajar. Di awal kemunculannya, media pembelajaran hanya dipandang sebagai alat untuk membantu pendidik dalam tugas-tugas di kelas. Media berbasis visual seperti gambar, model grafik, dan objek aktual digunakan sebagai alat bantu pembelajaran. Salah satu tokoh yang mempopulerkan penggunaan media dalam pembelajaran bernama Johann Amos Comenius, terkenal sebagai orang pertama yang menerbitkan buku bergambar untuk anak sekolah. Karya Johann yang berjudul Orbis Sensualium Pictus, Dunia Bergambar, diterbitkan pada tahun 1657. Seiring perkembangan teknologi audio di abad ke-20 yang melengkapi alat visual untuk menyampaikan pelajaran dengan tambahan instrumen audio, perpaduan keduanya kemudian mempopulerkan istilah teknologi audio visual. Pada awalnya pembelajaran hanya melibatkan guru dan siswa, namun sejak akhir tahun 1950-an peran teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat audiovisual. Sejak saat itu, alat audiovisual tidak hanya dianggap sebagai penyampai pesan pembelajaran. Pengaruh media komunikasi ditandai dengan munculnya AVA, Audio Visual Aids, dan audio sebagai alat bantu pada abad 20 atau sekitar tahun 1950 memungkinkan untuk membantu pembelajaran dan ditandai dengan mulai mengidentifikasi pemilihan media untuk jenis pengalaman tertentu berdasarkan keinginan, yaitu memilih media yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran dan jenis pengetahuan yang ingin dicapai. Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi saat ini semakin pesat. Teknologi informasi telah digunakan dalam bidang pendidikan di Indonesia. Seperti pembelajaran yang dilakukan di masa wabah COVID-19 menuntut siswa dan pendidik untuk melakukan kegiatan pembelajaran di rumah. Pemanfaatan teknologi dalam media pembelajaran jarak jauh, seperti Zoom, Gmeet Learning Management System, LMS, Google Classroom, YouTube, dan sebagainya sangat dirasakan manfaatnya. Signifikansi media pembelajaran ditandai dengan pendekatan sistem pada pendidikan dan pembelajaran pada tahun 1965 hingga 1970. Pendekatan sistem dengan demikian memposisikan penggunaan media sebagai komponen penting dari proses pembelajaran. Media tidak lagi dipandang hanya sebagai alat pengajaran tetapi sebagai komponen integral dari proses pembelajaran. Setiap program pembelajaran harus dibuat secara metodis dengan memperhatikan kebutuhan siswa. Metode sistem pengajaran memiliki dua ciri, yaitu pertama, sebagai metode sistem pengajaran menghasilkan proses belajar mengajar yang memungkinkan guru dan siswa untuk terlibat. Kedua, penggunaan metodologi yang unik dalam rangka pengembangan sistem pembelajaran yang mencakup proses terpadu untuk merencanakan, membuat, melaksanakan, dan menilai proses belajar mengajar secara utuh. Program pembelajaran dirancang berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa dengan tujuan mempengaruhi perilaku siswa agar sejalan dengan tujuan yang dicapai.
Secara bertahap sebagai hasil dari prosedur ini guru menemukan bahwa murid yang belajar dengan cara yang berbeda, ada yang belajar lebih cepat melalui media visual, ada yang melalui audio, media cetak, dan sebagainya. Oleh karena itu lahirlah pengertian media pembelajaran. Evolusi sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, TIK, terjadi dalam 5 tahapan yang masing-masing ditandai dengan perubahan peran media dalam pembelajaran. Pertama, penyampaian pembelajaran oleh pengajar dengan menggunakan teknik ceramah. Kedua, penyampaian materi pembelajaran melalui tulisan untuk merekam hasil pembelajaran dan dapat diingat di lain waktu. Ketiga, pengembangan mesin cetak pembelajaran memanfaatkan buku, majalah, dan lain-lain. Keempat, penggunaan media elektronik seperti OHP yang kemudian dalam perkembangannya menjadi infokus yang dapat menampilkan gambar, audio, dan video serta alat perekam. Dan kelima, penggunaan media internet yang memungkinkan guru untuk mencari sumber belajar atau menggunakannya untuk melaksanakan pembelajaran tanpa bertatap muka langsung. Kemudian kita akan membahas klasifikasi media. Yang pertama, media cetak diantaranya. Buku, majalah, koran, jurnal, poster, dan lain-lain dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran sepanjang dirancang dengan tepat sesuai kebutuhan, mengikuti kaidah ilmiah, diorganisir dengan baik, memiliki daya tarik, mempertimbangkan ukuran huruf, dan paling penting harus informatif. Kedua, media audio. Media ini mengandung pesan bersifat auditif sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kreativitas yang menuntut kemampuan mendengar serta menyimak. Ketiga, media visual. Media visual mengandalkan indera penglihatan, sifatnya bisa berupa gambar, diam, atau bergerak. Yang keempat, media proyeksi gerak. Media yang memproyeksikan pesan melalui sebuah alat yang mampu memproyeksikan berbagai pesan, baik pesan dalam bentuk video, film, maupun gabungan secara keseluruhan dari media atau dikenal dengan multimedia. Selanjutnya, manusia. Manusia memiliki peran pembentukan dan upaya melakukan perubahan perilaku siswa, memerlukan guru sebagai model yang dijadikan contoh secara langsung. Terakhir, benda tiruan atau miniatur. Alat bantu visual dan dapat pula berupa model yang memberikan pengalaman secara langsung kepada siswa tentang sesuatu benda atau objek. Model pembelajaran yang dikembangkan guru untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa dengan menghadirkan atau mendatangi objek tertentu secara langsung. Selanjutnya kita akan membahas peran guru. Media pembelajaran berfungsi baik dengan kehadiran guru. Adapun peran yang dapat dilakukan guru antara lain. Pertama, kemampuan guru memperagakan atau menjadi model dari pesan pembelajaran yang disampaikan. Kedua, objek pembelajaran yang tidak mungkin dihadirkan di dalam kelas sedangkan pembelajaran membutuhkan pengalaman langsung, maka guru sebaiknya mengajak siswa mendatangi objek dimaksud. Ketiga, memfasilitasi objek tiruan terhadap objek pembelajaran yang tidak mungkin dihadirkan ke dalam ruang kelas. Keempat, apabila guru mengalami kesulitan mendatangi, menghadirkan tiruan sebuah objek pembelajaran, maka foto, video, dan laporan penelitian lainnya yang memungkinkan memberikan informasi pembelajaran menjadi solusi. Guru harus mengembangkan media pembelajaran sendiri secara inovatif dan paling sederhana. Demikian video saya kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan media pembelajaran. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.